Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Roy Kembar Habibie MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Nilai dan Moral serta rekan-rekan kelas 3H yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di ruang virtual ini dengan keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Baiklah, pada pagi hari ini saya Anggi Damayanti dengan NPM 2113053297 yang bertugas sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi kali ini. Topik yang akan kita bahas yaitu mengenai konsep pendidikan nilai dan moral bagi SD maupun untuk masyarakat. Sebelum diskusi ini dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Rizka Mariana sebagai pemateri pertama, yang kedua Yosa Elvita sebagai pemateri kedua, yang ketiga Rahmanisa Daiyah Putri sebagai pemateri ketiga, yang keempat Nadia Ivana Agustin sebagai pemateri kelima, dan Galatia Galuh Ivanka sebagai pemateri keenam. Rangkaian acara yang akan kita lewati yaitu yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, dan yang ketiga penutup. Baiklah rekan-rekan, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara diskusi ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi. Saya persilahkan kepada Risa Mariana sebagai pemateri pertama. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan materi pertama yaitu mengenai pengertian nilai dan moral dari beberapa ahli. Yang pertama yakni dari Al-Muhtar. Dasar nilai moral. Nilai sering didefinisikan dalam rumusan yang berbeda-beda. Nilai merupakan sesuatu sifat yang menyenangkan atau pleasant, memuaskan atau satisfying, menarik atau interesting, berguna atau useful, menguntungkan atau profitable. Al-Muhtar pada halaman 247. Selanjutnya dari Rokeah, bahwa nilai adalah sesuatu yang berharga yang dianggap bernilai, adil, baik, benar, dan indah, serta menjadi pedoman atau pegangan diri. Zahiri tahun 1996 pada halaman 17. Dan yang terakhir adalah dari Dewey, mengatakan bahwa moral sebagai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai susila dalam Budi Ningsih pada tahun 2004. Nah, dari beberapa pengertian tadi dapat disimpulkan bahwasanya nilai sebagai tatanan keyakinan yang menyangkut sikap manusia terhadap kebenaran akan sesuatu yang diyakini. Sedangkan moral berbeda dengan nilai yang bersifat personal dalam diri manusia. Maka moral berada dan berasal dari luar diri manusia, yakni dari tuntutan keharusan atau keyakinan orang lain atau kelompok di mana seseorang atau individu itu berada. Baik, keberhasilan pembangunan pendidikan, khususnya pendidikan moral di Cina, patut untuk kita tiru. Pendidikan moral usia anak SD di Cina berbeda dengan pendidikan di Indonesia yang lebih menekankan pada karakter akhlak melalui proses knowing the good, loving the good, and acting the good, yaitu proses pendidikan yang melibatkan aspek kognitif, emosi, dan aspek fisik sehingga menghasilkan akhlak mulia ataupun moral yang baik. Bisa terukir menjadi habit of the mind, habit of the heart, atau habit of the hand. Nah, selanjutnya, pendidikan moral bagi anak SD harus disesuaikan dengan perkembangan jiwa anak atau mengembangkan seluruh aspek kehidupan manusia, yaitu intelektual, karakter, estetika, dan fisik, dan dalam koridor pembelajaran moral yang menyenangkan. Oleh karena itu, penting untuk kita ketahui, usia sekolah dasar merupakan tahapan penting bagi perkembangan seseorang peserta didik, bahkan suatu hal yang fundamental bagi kesuksesan perkembangan pendidikan selanjutnya. Lantas,
Mengapa pendidikan nilai dan moral sangat penting bagi perkembangan peserta didik usia sekolah dasar? Karena pada dasarnya, seperti yang kita ketahui, anak SD merupakan fase anak usia dini di mana lebih mudah menerima apa yang ditanamkan oleh orang lain. Jika kita menanamkan nilai dan moral, maka anak sudah memiliki kepribadian yang baik sejak usia dini, sehingga akan membekali moral anak sepanjang rentang kehidupan yang dilalui dalam berinteraksi dengan orang lain dan membuat anak mudah diterima dalam masyarakat. Adapun alasan lain mengapa pendidikan nilai dan moral ini sangat penting, yaitu nilai dan moral dalam kehidupan manusia tidak bisa terpisah. Manusia tidak biasa hidup semaunya sendiri. Manusia tidak bisa hidup semaunya sendiri, karena di dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai aturan, di mana aturan tersebut sesuai dengan norma dan nilai moral yang sesuai dengan kaidah yang berlaku di masyarakat. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Rizka Mariana yang telah menyampaikan materi pertama. Selanjutnya saya persilakan kepada Yosa Elvita untuk melanjutkan materi yang kedua. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya mengimplementasikan psikologi pendidikan sehingga kelas kondusif untuk pembelajaran moral dengan cara yaitu yang pertama pendekatan indoktrinasi dengan cara memberi hadiah atau hukuman peringatan dan pengendalian fisik. Contohnya dengan memberi hadiah jika peserta didik melakukan hal kebaikan dan sebaliknya jika peserta didik tersebut melakukan perbuatan yang tidak bagus, misalnya bolos saat jam pelajaran, menyontek, dan hal sebagainya, pendidik harus memberikan hukuman untuk efek jera peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan klasifikasi nilai dengan cara penalaran dan keterampilan. Tujuan dari pendekatan ini adalah yaitu yang pertama membantu anak untuk menyadari dan mengidentifikasi nilai-nilai mereka sendiri serta nilai-nilai orang lain. Yang kedua, membantu anak supaya mereka mampu berkomunikasi secara terbuka dan jujur dengan orang lain. Dan yang terakhir, membantu anak supaya mereka mampu menggunakan secara bersama-sama kemampuan berpikir rasional dan kesadaran emosional untuk memahami perasaan. Kemudian yaitu yang ketiga ada pendekatan keteladanan dengan cara disiplin, tanggung jawab, dan empati. Contohnya disiplin tepat waktu saat memasuki sekolah maupun kelas, kemudian tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan, dan yang terakhir empati dengan cara membantu teman yang sedang terkena musibah atau terkena masalah. Kemudian yang terakhir atau yang keempat yaitu pendekatan pembiasaan dengan cara perilaku berdoa sebelum melakukan pembelajaran dan mengucapkan kata tolong jika meminta bantuan dan berterima kasih setelah mendapatkan bantuan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Kemudian ada pentingnya pendidikan nilai dan moral bagi masyarakat. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, moral sangatlah penting. Bisa dikatakan bahwa bangsa dan negara akan lemah jika perilaku masyarakatnya tidak sesuai dengan moral dalam setiap perbuatannya. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap masyarakat berbangsa dan bernegara senantiasa menjaga moral perilaku, yaitu beberapa pengaruh maupun efek buruk yang dapat merusak nilai kearifan kita semua. Hal tersebut tidak lain akan tercipta sebuah bangsa dan negara yang kuat di mata dunia. Apabila di era globalisasi ini yang mempermudah siapa saja untuk melakukan aktivitas apapun, dan kita ketahui bahwa anak muda merupakan aset generasi terpenting dalam memajukan bangsa dan negara. Oleh karena itu, peran keluarga sangatlah dibutuhkan dalam menumbuhkan dan meningkatkan sikap moral pada anak. Kemudian, pentingnya menumbuhkan pendidikan moral di era globalisasi memiliki sisi negatif dan sisi positif. Arus globalisasi merupakan harapan yang akan memberikan berbagai kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, di sisi lain, era globalisasi juga memberi dampak yang sangat merugikan dengan perkembangan sektor teknologi dan informasi. Manusia tidak lagi harus menunggu waktu untuk bisa mengakses berbagai informasi dari seluruh belahan dunia, bahkan yang paling pelosok sekalipun. Kondisi ini menjadikan tidak adanya sekat serta batas yang mampu untuk menghalangi proses transformasi kebudayaan. Globalisasi menyebabkan perubahan sosial yang memunculkan nilai-nilai yang bersifat pragmatis, materialistis, dan individualistik.
Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Untuk pemateri selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Yosa Elvita yang telah menyampaikan materi kedua. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmanisa. Kepada Rahmanisa dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab turunnya moral di masyarakat Indonesia. Faktor yang menjadi penyebab turunnya moral di masyarakat Indonesia, yakni yang pertama ada penyalahgunaan sebagian ajaran moral, yang kedua ada penyalahgunaan konsep-konsep moral, yang ketiga masuknya budaya westernisasi atau budaya kebarat-baratan, yang keempat perkembangan teknologi, yang kelima lemahnya mental generasi bangsa, yang keenamnya materi aplikasi tentang budi pekerti, dan ada beberapa hal yang harus diperbaiki dalam akhlak kita. Untuk menanggulangi masalah moral-moral itu, diantaranya yang pertama, memandang martabat sesama manusia, yang kedua mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa, dan yang ketiga kontribusi di bidang pendidikan. Sekarang ini banyak sekali generasi milenial yang lupa akan moral dan etika dalam bermasyarakat, baik dalam dunia maya maupun dalam dunia nyata. Sebagai masyarakat multikultural, moral dan etika sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya pendidikan moral dan etika bagi generasi milenial perlu digalakkan. Penurunan moral dan etika dapat dilihat mulai dari banyaknya komentar-komentar negatif yang bernada kebencian atau hate comment pada media sosial seorang public figure atau salah seorang yang sedang naik daun. Jika public figure melakukan kesalahan atau di mata mereka tindakan yang dilakukan itu tidak benar, komentar kebencian dan hujat-hujatan akan banyak bermunculan di mana-mana. Tanpa disadari, ini merupakan tindakan bullying yang dapat mengakibatkan penurunan mental seseorang hingga mengakibatkan seseorang itu bunuh diri. Slide selanjutnya. Di peserta didik di sekolah dasar. Menurut John Mahoney pada tahun 2012 pada halaman 6 dalam Darmadi, ia mengatakan bahwa memasukkan seluruh kegiatan sekolah termasuk kegiatan ekstrakurikulernya dalam kerangka pendidikan moral. Kegiatan di dalam dan di luar kelas diupayakan memuat peserta didik sebagai bekal hidup masyarakat di masa kini dan masa yang akan datang. Pendeknya, seluruh kegiatan di sekolah yang menjadi tanggung jawab sekolah diupayakan memuat pendidikan nilai dan moral. Jadi, penanaman nilai-nilai moral adalah bertujuan menanamkan nilai-nilai moral yang mulai luntur di lingkungan anak-anak akibat adanya buku yang mereka dapatkan. Hingga diharapkan anak-anak di masa yang akan datang mempunyai moral yang baik. Karena jika dibiarkan, akan mungkin menghancurkan generasi. Kebanyakan penanaman nilai-nilai moral yang belum dilakukan oleh guru karena tidak menyadari soal pendidikan moral. Mereka jelas mengapa saja nilai yang kepada peserta didik dan baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Rahmanisa. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu mengenai adapun nilai-nilai moralitas dan budi pekerti yang perlu ditanamkan pada jenjang sekolah dasar. Menurut Paul Suparno DKK tahun 2002. Yang pertama terdapat nilai religiusitas, yang kedua nilai sosialitas, yang ketiga nilai gender, yang keempat nilai keadilan, yang kelima nilai demokrasi, yang keenam nilai kejujuran, yang ketujuh nilai kemandirian, yang kedelapan nilai perjuangan, terdapat nilai tanggung jawab, dan yang terakhir nilai penghargaan terhadap lingkungan alam. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada beberapa faktor akan menyebabkan itu
sampai penyalahgunaan sebagai ajaran moral. Yang kedua, penyalahgunaan konsep-konsep moral. Yang ketiga, masuknya budaya westernisasi atau biasanya disebut dengan budaya kebarat-baratan. Selanjutnya, terdapat perkembangan teknologi. Selanjutnya, lemahnya mental generasi bangsa. Dan yang terakhir, kurangnya materi aplikasi tentang budi pekerti. Itu saja materi dari saya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Nadia untuk menyampaikan materi selanjutnya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator. Ini akan menyampaikan materi selanjutnya mengenai penanaman nilai moral bagi peserta didik sekolah dasar. Dapat melalui 3. Yang pertama yaitu anak sekolah dasar. Anak sekolah dasar berdasarkan usia bisa dikategorikan ke dalam masa anak tengah dan akhir atau middle and late childhood. Masa ini merupakan masa perkembangan yang berlangsung dari usia 6 sampai 11 tahun, yang mana mereka memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan mengenal budaya. Pada masa SD, merupakan masa perluasan imajinasi dan antusias anak yang ditunjukkan dengan peluapan energi untuk menguasai pengetahuan intelektual dan keterampilan. Pada masa ini, anak memasuki dunia belajar di dalam dan di luar sekolah, yakni belajar di sekolah dan mengerjakan tugas di rumah. Pada tahap ini, setiap anak SD hakikatnya mengalami 9 tugas perkembangan, yaitu diantaranya yang sikap sehat diri sendiri, belajar keterampilan fisik untuk permainan biasa, membentuk pergaulan dengan teman sebaya, belajar berperan sesuai jenisnya, keterampilan dasar membaca, menulis, dan berhitung, membentuk konsep untuk hidup sehari-hari, membentuk hati nurani, nilai moral, dan nilai sosial, memperoleh kebebasan pribadi, serta membentuk sikap terhadap kelompok sosial dan lembaga. Menanamkan nilai moral pada anak harus dilakukan sejak dini karena pada usia ini anak-anak masih mudah diarahkan dibanding ketika mereka sudah memasuki masa remaja. Nilai-nilai moral yang orang tua ajarkan sejak dini akan membekas sampai anak tumbuh dewasa. Namun jika cara tidak tepat, maka anak-anak tidak bisa menerima hal ini karena anak-anak belum bisa sepenuhnya menerima dan mencerna semua hal yang diajarkan kepada mereka, apalagi terkait hal-hal yang bersifat abstrak. Yang kedua, peran sekolah dalam penanaman nilai dan moral. Jika di lingkungan rumah atau keluarga, anak dapat dikatakan menerima apa adanya dalam menerapkan suatu perbuatan, maka di lingkungan sekolah sesuatu hal menjadi mutlak adanya, sehingga kita sering mendengar anak mengatakan pada orang tuanya, "Ma, Pa, kata Bu Guru atau Pak Guru begini, bukan begitu." Ini menunjukkan bahwa pengaruh sekolah sangat besar dalam membentuk pola pikir dan karakter anak. Namun hal ini pun bukanlah sesuatu yang mudah tercapai tanpa ada usaha yang dilakukan. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan di sekolah yaitu yang pertama, membiasakan siswa berbudaya salam, sapa, dan senyum. Yang kedua, tiba di sekolah mengucap salam sambil salaman dan cium tangan guru, menyapa teman, satpam, penjual di kantin atau cleaning service di sekolah. Kemudian menyapa dengan sopan tamu yang datang ke sekolah, membiasakan siswa berbicara dengan bahasa yang baik, mendidik siswa duduk dengan sopan di kelas, mendidik makan sambil duduk di tempat yang telah disediakan, membimbing dan membiasakan siswa sholat duha dan sholat zuhur bagi yang beragama Islam. Adapun kendala-kendala yang dihadapi di sekolah yaitu diantara tidak ada atau kurangnya keteladanan atau contoh yang diberikan. Yang kedua, guru yang tidak konsisten dalam melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, lingkungan sekolah yang tidak kondusif untuk pembelajaran. Slide selanjutnya. Yang ketiga, peran keluarga dalam penanaman nilai dan moral. Bukan hal yang mudah untuk mendidik anak. Salah jika orang tua berpikir bahwa anak sudah cukup mendapat pembelajaran di sekolah. Faktanya, anak juga membutuhkan bekal berupa pembelajaran moral dari rumah. Beragam cara yang bisa orang tua terapkan di rumah. Yang pertama, menjadi contoh. Anak-anak adalah peniru yang handal karena orang tua sebaiknya bertindak dan berbicara yang baik saat ada di depan anak atau saat memberi pemahaman tentang moral yang baik. Yang kedua, beri pemahaman. Anak-anak tentunya akan lebih mudah menerima dan mau mengikuti jika ia mengerti
tentang suatu hal. Misalnya bersikap jujur. Yang ketiga, pujian atau hadiah. Tidak ada salahnya untuk memberi hadiah saat anak melakukan hal yang benar atau sekedar pujian. Yang keempat, tegas dan konsisten. Orang tua harus tegas apabila jika anak melakukan kesalahan. Namun, tetap diingat, tegas bukan berarti harus memarahi atau memukul anak. Yang kelima, aturan dan batasan jelas. Orang tua untuk mendaftar tugas dan peraturan yang harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga termasuk orang tua. Yang keenam, jangan mengkritik. Sesekali mungkin orang tua akan merasa lelah, tetapi jangan pernah menyerah dalam mengajarkan moral baik pada anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Nadia Ivana yang telah menyampaikan materi. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Galatia Galuh. Kepada Galatia Galuh kami persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yaitu peran masyarakat dalam penanaman nilai dan moral. Masyarakat pun memiliki peran yang tidak kalah pentingnya dalam upaya penanaman nilai dan moral anak bangsa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat di sini adalah orang yang lebih tua, yang tidak dekat, tidak dikenal, tidak memiliki ikatan family. Tetapi saat itu ada di lingkungan sang anak atau melihat tingkah laku si anak. Contoh-contoh perilaku yang dapat diterapkan oleh masyarakat dalam penanaman nilai dan moral diantaranya yaitu yang pertama, membiasakan gotong royong, misalnya membersihkan halaman rumah masing-masing, membersihkan saluran air, menanami perkarangan rumah. Yang kedua, membiasakan anak tidak membuang sampah dan meludah di jalan, merusak atau mencoret-coret fasilitas umum. Dan yang ketiga, menegur anak yang melakukan perbuatan yang tidak baik. Slide selanjutnya. Adapun kendala-kendala yang sering dihadapi masyarakat dalam penanaman nilai dan moral diantaranya yaitu yang pertama, tidak ada kepedulian. Yang kedua, tidak merasa bertanggung jawab. Dan yang ketiga, menganggap perbuatan anak adalah hal yang sudah biasa. Lingkungan masyarakat luas jelas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan penanaman nilai estetika dan etika untuk pembentukan karakter anak. Ini tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Akan tetapi apabila tidak dimulai dari sekarang, kapan rasa memiliki kepedulian, keterlibatan, dan peran serta aktif masyarakat dengan tingkat maksimal dapat diperoleh dunia pendidikan. Peran serta masyarakat atau PSM dalam pendidikan. Yang pertama, ada norma-norma sosial budaya. Sebagai pusat pendidikan, ketiga, sesudah keluarga dan sekolah mempunyai sifat dan fungsi yang berbeda dengan ruang lingkup dengan batasan yang tidak jelas dan keanekaragaman bentuk kehidupan sosial serta berjenis-jenis budayanya. Masalah pendidikan di keluarga dan sekolah tidak bisa lepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dijunjung tinggi oleh semua lapisan masyarakat. Jenis-jenis serta dalam pendidikan. Ada bermacam-macam tingkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan yang biasa diklarifikasikan dalam dimulai dari tingkat terendah ke tingkat lebih tinggi yaitu yang pertama, peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia. Jenis ini adalah jenis tingkatan yang paling umum. Pada tingkatan ini, masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah untuk pendidikan anak. Yang kedua, peran serta secara pasif. Peran serta secara pasif artinya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan lembaga pendidikan lain, kemudian menerima keputusan lembaga tersebut dan mematuhinya. Yang ketiga, peran serta dengan memeriksa bahan dan tenaga. Pada jenis ini, masyarakat berpartisipasi dalam perawatan dan pembangunan fisik sarana dengan mengimbangkan dana, barang, atau tenaga.
Yang keempat, peran serta dalam pelayanan. Masyarakat terlibat dalam kegiatan belajar mengajar, misalnya membantu sekolah dalam misi tertentu. Yang selanjutnya, kelima, peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan melalui sekolah meminta masyarakat untuk memberikan pentingnya pendidikan dan lain-lain. Dan yang terakhir, keenam, peran serta dalam pengambilan keputusan. Masyarakat terlibat dalam pembahasan masalah pendidikan anak, baik akademis maupun non-akademis. Dalam proses pengambilan keputusan dalam rencana pengembangan pendidikan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Diucapkan terima kasih kepada Galatia Galuh yang telah menyampaikan materi terakhir. Baiklah teman-teman, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Untuk acara selanjutnya yaitu penutup. Untuk menutup diskusi pada pagi hari ini, marilah kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Diucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi, dan saya mohon maaf dapat kata dan perilaku. Saya sebagai moderator undur diri. Warahmatullahi wabarakatuh.